Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmetun dari kelas 2B, mata kuliah pembelajaran PKN SD. Dosen pengampu Mila Septian Haryati, Magister Education. Langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi metode pembelajaran. Definisi metode pembelajaran yang pertama, secara umum didefinisikan sebagai strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya, definisi metode pembelajaran menurut bahasa dan istilah. Secara umum, etimologis metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melewati dan hodus yang berarti juga atau cara. Sedangkan pembelajaran secara etimologis sering disebut dengan instruksi. Secara istilah, metode didefinisikan sebagai penyajian materi secara keseluruhan dan berjangka panjang berdasarkan pendekatannya. Kemudian yang ketiga, definisi metode pembelajaran menurut para ahli, yaitu menurut Sanjaya mengatakan bahwa metode mengimplementasikan cara untuk pembelajaran. Sedangkan menurut Suntiko, metode pembelajaran adalah cara-cara penyajian materi yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dan upaya untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Abdurrahman Sinting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait. Berdasarkan definisi yang telah dibahas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Sekarang ada karakteristiknya pembelajaran. Yang pertama, karakteristik ceramah. Di dalam metode ceramah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, digunakan apabila proses pembelajaran lebih bersifat pemberian informasi berupa fakta atau konsep-konsep sederhana. Kemudian, pembelajaran secara klasikal dengan jumlah siswa yang relatif banyak, yang bersifat monoton. Guru lebih banyak berbicara, memerlukan adanya dukungan yang efektif dari guru seperti suasana emosional yang dapat membangkitkan motivasi dari siswa selama mendengarkan ceramah. Yang kedua yaitu ada karakteristik dari metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama itu bersifat timbal balik. Guru dan peserta didik, atau sebaliknya, suasana belajar menjadi lebih aktif.
peserta didik memperoleh kesempatan untuk bertanya tentang mencari yang belum dipahami. Guru dapat mengetahui tingkat penguasaan peserta didik secara berlangsung. Kemudian yang ketiga, ada karakteristik pembelajaran demonstrasi. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena guru melakukan percobaan, bertujuan agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun sesuatu. Bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, mereka akan lebih mengerti dalam menggunakan sesuatu. Alat siswa dapat memilih dan memperbandingkan cara terbaik. Selanjutnya, ada karakter siswa metode pembelajaran di inquiry. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan artinya. Pada pembelajaran ini, inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran siswa, tidak hanya peran sebagai penerima materi, pembelajaran. Terus yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan demikian, pada pembelajaran inquiry ini menempatkan guru bukan hanya sebagai sumber belajar, tetapi juga lebih diposisikan sebagai fasilitator. Yang ketiga, karakteristik siswa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, akan tetapi kalian memilikinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.